Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita sama-sama menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan berbagai macam anugerah-anugerah yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat dan kita semua. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang keutamaan dari berinfak atau bersedekah di dalam Islam, sebagaimana yang pada kajian yang telah lalu pada waktu menerangkan tentang haji, bahwa Islam menekankan kepada kita, di samping kita harus mempunyai fisik yang kuat, kita juga harus mempunyai ekonomi yang kuat. Fisiknya yang kuat, tapi juga di sisi lain kita berdaya dari sisi ekonomi. Karena di dalam Islam itu ada tuntunan, ada ibadah yang di situ harus mengeluarkan uang, diantaranya yaitu zakat. Dalam Al-Quran, di surat yang kedua, di awal-awal, yaitu di surat Al-Baqarah disebutkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di antara kriteria dari orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian apa yang kami berikan kepada mereka, yunfiquna, mereka menginfakkan. Jadi kalau kita bicara sebagian dari anugerah yang Allah berikan kepada kita, itu kita infakkan. Kalaupun orang itu menginfakkan semua harta kekayaannya, sehingga tinggal pakaian yang ada di badan, itu belum bisa disebut sudah menginfakkan semuanya. Karena anugerah Allah itu, termasuk nafas kita itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita itu juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang infak, tentang sedekah. Di dalam surat Ali Imran, di sana di antara kriteria orang yang bertakwa itu juga adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di antara orang yang bertakwa, ciri-cirinya, kriterianya itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah fis sarra'i, dikala dia banyak uang, dikala dia dalam kondisi lapang rezekinya, lapang waktunya, lapang kesempatannya. Kemudian wad dharra, pada waktu susah. Jadi infak ini adalah satu karakteristik dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang-orang yang kikir dan pelit. Islam menginginkan kepada umatnya itu soleh secara pribadi, tapi juga soleh secara sosial. Kalau kita merenungi surat Al-Ma'un, di sana disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, adakah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ialah orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim itu adalah satu kondisi di mana dia kekurangan, minimalnya kekurangan kasih sayang.
Jadi dalam hal ini kepada anak yatim itu tidak ada istilah kita berinfak kepada anak yatim yang miskin, nggak ada. Tapi kita yatim secara umum, mau miskin mau kaya, karena pada intinya anak yatim itu punya kekurangan. Dia kurang kepada kasih sayang seorang ayah, orang tuanya. Maka perlu adanya kasih sayang dari yang lain. Gitu. Alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan kemudian tidak menyeru, tidak menganjurkan kepada orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi kalau dianya pelit, minimalnya nyuruh orang lain untuk ini, untuk memberi makan kepada fakir miskin. Sudah pelit, kemudian tidak menyuruh orang untuk memberi kepada fakir miskin. Maka ini fawailul lil musalli. Meskipun secara individu dia sholatnya bagus, ibadahnya bagus, zikirnya bagus, tetapi kalau secara sosial dia jelek, hubungan dengan orang lain jelek, maka fawailul lil musallin, maka dia akan mendapatkan neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Kemudian alladzina hum an sholatim sahun, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Sholat itu adalah gambar, tanda bahwa dia sebagai orang yang beriman, indikasi. Kemudian di situ fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, berarti lalai, dia tidak mengaplikasikan apa yang ada di dalam sholat itu. Karena di dalam sholat itu ketika di awal itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ketika mengucapkan sumpah bahwa hidupku, matiku, inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Kalau Allah menyuruh kita untuk berinfak, tentu kita harus mengikutinya. Orang hidup kita sudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sumpah kita. Tapi kemudian kalau misalkan kita pelit, kita tidak mau berinfak, kita tidak mau bersosial kepada orang lain, maka ini berarti kita mendustakan sumpah kita. Maka kemudian wayamnaunal maun, kemudian dia mencegah, memberikan hal-hal yang tidak bermanfaat saja tidak mau. Jangankan yang besar, yang kecil saja tidak mau. Dipinjemin cangkul saja tidak boleh, alasannya karena takut hilang. Dipinjemin obeng saja tidak boleh, saking peliknya itu. Nah, orang-orang yang semacam ini yang kemudian akan mendapatkan neraka wail, sebagaimana yang diancamkan di dalam surat Al-Ma'un tadi, fawailul lil musallin. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu bonus yang besar kepada orang-orang yang senantiasa berinfak, senantiasa bersedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu masalul ladzina yunfiquna, perumpamaan orang-orang yang berinfak fi sabilillahi, di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, yang biji itu tumbuh kemudian ada 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang 7 tangkai itu masing-masing tangkai itu membuahkan 100 biji. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah juga akan melipat gandakan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Alangkah besar. Di dalam satu cerita disebutkan di satu saat malaikat Israel datang kepada Nabi Dawud alaihissalam. Maka kemudian ketika datang malaikat maut, malaikat Israel itu, Nabi Dawud menyambutnya dan berkata, marhaban bika ya habibi malakul maut. Selamat datang wahai kekasihku malaikat maut. Apakah engkau datang ini dalam rangka untuk sekedar ziarah atau mau mencabut nyawa seseorang yang ada di sini? Maka kemudian
malaikat Israel berkata, enggak, saya kesini dalam rangka untuk ziarah saja, untuk berkunjung kepada engkau saja, dan saya hanya memberitahukan kepadamu bahwa orang yang ada di samping kamu, pemuda yang senantiasa melayani kamu, menemani kamu, ini umurnya tinggal 10 hari lagi. Dia umurnya 20 tahun, tinggal 10 hari lagi. Oleh karena itu, saya minta kepadamu untuk memperhatikan dia, karena dia umurnya tinggal 10 hari lagi. Maka kemudian Nabi Daud alaihissalam senantiasa memperhatikan gerak-gerik, tingkah laku, dan apa-apa yang dilakukan oleh si pemuda yang senantiasa menemani beliau. Singkat cerita, malaikat Israel pun pergi dan kemudian tidak datang-datang lagi. Setelah hari ke-16, kemudian malaikat Israel datang lagi. Nabi Daud pun menyambut, kamu datang ke sini, ini katanya orang yang ada, pembantu saya ini katanya 10 hari lagi mau meninggal, tapi ternyata kok sekarang sudah 16 hari, sudah kelewat 6 hari. Kok pemuda itu kok masih hidup? Ada apa? Kata malaikat maut berkata, ketika hari ke-10 itu saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa pemuda itu. Maka kemudian aku cari pemuda itu ke barat dan ke timur, dan aku mendapatinya dia sedang berjalan kaki dengan lemas, karena dia sudah tidak makan-makan dan tidak minum-minum lagi. Hanya beberapa helaan nafas saja dia berjalan kaki, dan saya pun juga berjalan kaki di sampingnya untuk menunggu saat tepat ajalnya tiba. Tiba-tiba kemudian si pemuda ini bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis itu berkata, "A'tini mimma lillahi alladhi a'tak." Kata pengemis itu, berilah aku harta yang sudah Allah berikan kepada kamu. Maka kemudian pemuda ini dengan nafas yang tersengal-sengal, dengan tenaga yang sudah sangat lemah, dia memasukkan tangannya ke dalam kantong bajunya, kemudian dikeluarkannya 6 dirham, 6 dinar. Dan kemudian yang 6 dinar itu dikasihkan kepada si pengemis itu. Kemudian pengemis itu berdoa, ya Allah, atalallahu umrahu wa ja'alahu rafiqan ma'at sayyidina Dawud fil jannah. Si pengemis itu berdoa, atalallahu umrahu, ya Allah, panjangkan umurnya dan jadikan dia sebagai teman di sorga pada Nabi Daud alaihissalam. Jadikan dia sebagai temannya Nabi Daud di sorga nanti. Maka kemudian setelah berdoa seperti itu, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada malaikat Israel, ya Israel, janganlah kau cabut pemuda itu. Kenapa ya Allah? Apakah kamu tidak mendengar itu doanya si pengemis? Saya dengar ya Allah. Apa doanya? Pengemis berdoa, semoga Allah memanjangkan umurnya, kemudian semoga Allah menjadikannya temannya Nabi Daud di sorga. Oleh karena itu jangan cabut, jangan cabut. Maka oleh karena itu, wahai Nabi Daud, saya datang ke sini untuk memberitahu kepada kamu tentang pemuda ini, karena pemuda ini telah memberi sedekah, berinfak 6 dinar kepada orang si pengemis ini. Maka kemudian Allah memberikan umur 60 tahun lebih panjang dari umurnya. Maka pemuda ini dia akan menjadi temanmu, akan senantiasa melayanimu di dunia ini selama 80 tahun, dan nanti kelak di sorga akan mendapatkan penghargaan sebagai orang yang senantiasa bersamamu di sorga. Jadi oleh karena itu, apa yang bisa kita ambil, bahwa sedekah itu bisa memperpanjang umur kita. Kalau kita ingin hidup kita bahagia, ingin supaya kita umurnya panjang, senantiasa sehat, maka rajin-rajinlah bersedekah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.